Kehidupan adalah hukuman mati oleh Venerable Achan Brahm. Salah satu kisah favorit saya mengenai kematian adalah kisah adik Kaisar Asoka. Asoka adalah kaisar India yang menjadi pengikut Buddha. Kaisar ini memiliki seorang adik bernama Witasoka yang sikap hidupnya sangat tidak spiritual dan hanya hidup berfoya-foya dalam kenikmatan duniawi. Menjadi adik seorang kaisar memungkinkannya memperoleh berbagai kesempatan untuk menikmati kesenangan duniawi. Agar bisa membuat adiknya memahami kebenaran, Kaisar Asoka memasang jebakan untuknya. Sembari berada di tempat pemandian, ia sengaja membiarkan jubah dan mahkota kebesarannya tergeletak di luar. Lalu, ia sudah mengatur agar beberapa penasihat terdekatnya berjalan bersama adiknya. Dan seolah-olah kebetulan mereka melewati tempat pemandian itu. Sambil menunjuk ke jubah kaisar yang tergeletak di bangku, para penasihat itu berkata kepada adik kaisar, "Kenapa tidak mencoba memakainya? Lihat, apa cocok dengan ukuran badan Anda? Siapa tahu, kalau suatu hari nanti kakak Anda mangkat, Anda yang jadi kaisar. Ayo, cobalah, tidak apa-apa." Pada awalnya, adik kaisar itu tidak mau melakukannya. Ia tahu bahwa jika ia melakukan hal itu akan melanggar hukum. Namun, pada akhirnya gengsi mengalahkan dirinya. Siapa sih yang tidak mau mengenakan baju kebesaran kaisar? Kemudian, ketika ia memakai baju kaisar, seperti yang sudah direncanakan, Kaisar Asoka keluar dari pemandian dan menangkap basah adiknya. Kaisar bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Kamu mau menggulingkan tahta? Kamu mau berkhianat?" Karena ini tindak kejahatan, Kaisar mengatakan, "Meskipun kamu adikku, aku harus menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kuputuskan kamu dihukum mati." Meski adiknya mati-matian minta pengampunan, Kaisar bersikeras menegakkan hukum dan menghukum adiknya. Akan tetapi, ia menambahkan, "Mengingat bahwa kamu adalah adikku dan kamu begitu ingin menjadi kaisar, maka selama 7 hari ke depan, kamu boleh menikmati semua kenikmatan seorang kaisar. Namun, tidak perlu bertanggung jawab apa-apa. Kamu boleh menikmati selir-selirku, boleh makan apapun, dan segala hiburan yang kunikmati. Boleh kamu nikmati. Kenikmatan seorang kaisar adalah milikmu selama 7 hari. Namun setelah itu, kamu akan dihukum mati." 7 hari berlalu. Kaisar Asoka membawa adiknya ke tempat eksekusi. Kaisar menanyainya, "Apakah kamu menikmati selir-selir semua gadis cantik itu? Apakah kamu menikmati makanan terbaik dari dapurku? Apakah kamu menikmati alunan musik dari para penghibur lainnya dari istana?" Sang adik hanya bisa menunduk menatap ke tanah. Bahunya merosot dan berkata lirih, "Bagaimana aku bisa menikmati semua itu? Aku tidak bisa menikmati tidur, bahkan 1 malam pun. Bagaimana aku bisa menikmati apapun ketika tahu bahwa aku akan dihukum mati?" Kaisar tersenyum dan berkata,
Sekarang kamu sudah mengerti. Entah itu 7 hari, 7 bulan, 7 tahun, atau 70 tahun, berapa banyak dari Anda yang bisa menikmati kenikmatan indrawi seperti seks, olahraga, film, berpergian, atau menimbun semua harta? Bagaimana Anda bisa menikmati semua itu jika Anda tahu Anda akan dihukum mati? Entah kapan, kita semua suatu hari akan mati. Lewat pengalaman ini, adik Kaisar Asoka menjadi religius dan teguh memegang disiplin moral. Wawasannya terhadap makna kematian telah membuatnya sangat jelas akan hal yang penting dalam hidupnya. Coba renungkan kematian dengan cara seperti itu, seolah Anda akan dihukum mati. Kehidupan adalah hukuman mati. Kita semua sedang berada dalam hukuman mati. Akan tetapi, kita tidak tahu bagaimana dan tepatnya waktu hukuman mati itu akan dilaksanakan. Ada seorang gadis penenun yang suatu ketika menjawab serangkaian pertanyaan Buddha dengan menjawab, "Saya tahu, tapi saya tidak tahu." Buddha tersenyum dan mengakui kebijaksanaan gadis itu. Seseorang kemudian menanyai gadis itu, "Apa maksudnya? Kamu tahu, tapi kamu tidak tahu." Ia menjawab bahwa ia tahu bahwa ia akan mati, tetapi ia tidak tahu kapan ia akan mati. Sobat yang bijak, beberapa hal yang dapat kita petik dari cerita tersebut adalah mengetahui bagaimana kita ini akan mati suatu saat nanti. Akan tetapi, bagaimana cara kita menikmati hidup yang sekarang dan mengingat bahwa kematian bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, marilah kita gunakan kehidupan kita untuk berbagi makna dengan sesama, menggunakan sisa waktu kehidupan kita untuk melakukan kebajikan, mengendalikan seluruh indera kita. Karena kematian itu bisa datang kapan saja, tidak mengenal umur, tidak mengenal waktu. Sobat yang bijak, jangan lupa klik like, share, komen, dan juga subscribe apabila video ini memberikan manfaat bagi Anda. Dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman, keluarga terkasih agar semuanya dapat menerima manfaat dari cerita ini. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya.